bisa juga dengan tulisan. Kalau ibu minta kamu tulis berarti dituliskan, ya. Dari gambar berikut ini, perhatikan baik-baik gambarnya. Kira-kira dalam pikiran kamu gambar apa ini? Satu. Gambar apa? Gambar sekolah. Gambar ruang sekolah yang kotor dan bersih. Bagusan mana yang bersih? Yang bersih. Sekarang ibu punya pertanyaan. What do you see in the picture? Yang tadi. Yang bersih dan kotor. Ini English. Coba kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ada yang tahu? Coba. Dirty school. Good. Ada lagi. Kalau ruang sekolah yang bersih. Coba. Siapa yang tahu? Andika? A clean school. Pertanyaan berikutnya. What words can you use to describe a clean and healthy school environment? Kata-kata apa yang kalian akan gunakan untuk menggambarkan sekolah bersih dan sehat? Satu kelompok diskusikan kata-kata apa yang akan kalian gunakan untuk menggambarkan ruang kelas, lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Kalau sudah selesai, boleh tempelkan di sini, nanti ibu yang baca. Kalau sudah selesai, boleh tempelkan di depan. Kata-kata apa kira-kira yang bisa kalian gunakan? Ya, nanti ibu yang bacakan. Tidak perlu tulis dari kelompok mana, dari kelompok mana. Satu kelompok lagi. Ada yang menyebutkan clean school room. Ada juga immaculate, refreshing, peaceful, sparkling, dreaming, cheerful, spotless, shining, and etc. Ada juga yang menuliskan bright, tidy, fresh, comfortable, green, safe, and healthy. Good. Semuanya sudah bisa mewakili. Clean, ada lagi. Clean, green, beautiful, wow, comfortable, fresh, safe, and healthy. Berarti sudah mewakili semua kata-kata yang tentang clean and healthy school environment. Sekarang ibu akan bagikan teks deskriptif, sebuah contoh, ya, contoh teks deskriptif untuk kira-kira kalian bisa pelajari dari teks itu apa yang bisa kalian lihat dan pelajari dari teks deskriptif. Waktunya, silakan lihat di situ. Waktunya boleh 10 menit atau berapa menit?
teksnya dianalisis. Kira-kira seperti apa? Seperti apa struktur teksnya? Seperti apa kira-kira dia punya unsur kebahasaan yang ada di situ? Seperti apa kira-kira? Ada enggak? Baik, sekarang kita lihat. Sudah. Okay, we can look at now. Fungsi sosial descriptive text. The social function of descriptive text. Kira-kira menurut kalian apa fungsi sosial dari teks deskriptif yang sudah kalian pegang? Kira-kira menurut kalian? Di sini boleh lihat fungsi sosial teks deskriptif memberikan gambaran rinci tentang suatu objek, orang, tempat, atau hewan agar pembaca dapat membayangkan dan memahami objek tersebut seolah-olah mereka mengalaminya secara langsung. Social function of descriptive text is to describe, to describe a particular person. Apalagi di situ kan? Oh, belum ada orang, no? Particular person menjelaskan seseorang. Baru ada objek, place, objek atau tempat itu namanya place. Objek or place. Itu ada hewan, berarti binatang. Animals maybe. Things, masuk di things, ya. Animals itu dia masuk di things. Kemudian agar pembaca jadi menggambarkan social function descriptive text is to describe a person, ya, a
It is a clean and healthy, even where students can play. From the moment you step onto the campus, you can feel the dedication to maintaining a pristine environment. Bisa? Ada yang tahu apa arti itu? Ada yang bisa kasih? Ada? Nah, coba. Sekolah kami, SMA Negeri 1 Parigi Barat, lebih dari sekedar tempat belajar. Sekolah ini adalah surga yang bersih dan sehat tempat para siswa dapat berkembang. Sejak Anda menginjakan kaki di sekolah ini, Anda dapat merasakan dedikasi untuk menjaga lingkungan yang asli. Bagus, applause for Almi. Description yang bisa kalian dapatkan di situ apa saja? Deskripsinya adalah the school main year is open. Always make clear dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Indonesianya satu kalimat itu, the school main yard is always immaculate. Dalam bahasa Indonesianya apa kira-kira? Halaman sekolah selalu Satu kalimat itu saja. Kira-kira menurut kalian apa artinya? Atau mungkin siapa yang bisa kasih? Apa yang bilang Dewi? Nah, Dewi. halaman utama sekolah selalu rumputnya hijau cerah. Iya, halaman sekolah yang cerah, rumputnya hijau. Lingkungan sekolah kita ini hijau nggak? Hijau. Next, kalimat berikutnya. The grass is a vibrant green and colorful flowers line the tiny walkways. Sangat-sangat bagus sebenarnya. Kalimat di teks itu, ya dan selanjutnya itu deskripsinya sudah ya semuanya. Kemudian ada nggak di situ kesimpulan atau kesan? Coba lihat baik-baik di teks itu. Kesimpulan atau kesan yang kalian dapatkan? Ada kesimpulan atau kesan yang kalian dapatkan? Apa? Ya. Come on, Aisyah. Pesan keseluruhannya adalah Ya. Tidak apa-apa. Coba dengar kita. kepedulian dan tanggung jawab meningkatkan semua orang bahwa sekolah yang bersih adalah sekolah yang bahagia. Sekolah yang bersih adalah sekolah yang bahagia. Bahagia, menyenangkan. Sekolah kita kalau bersih menyenangkan enggak? Banyak tempat-tempat yang biasa anak-anak itu semua tempati. Biasanya di mana saja yang paling sering? Di perpustakaan. Ada juga yang di bawah pohon, ya. Ada juga yang di kantin, ya. Itulah spot-spot atau tempat-tempat yang anak-anak biasa ibu perhatikan. Itu termasuk tempat yang kalau di mana kalian suka duduk itu berarti itu spot dari sekolah kita yang sangat menyenangkan. Adakah unsur kebahasaan di situ yang terdiri dari, perhatikan baik-baik unsur kebahasaan yang ada di dalam teks itu. Ada adjektif, ada action verb, ada verb, ada juga
penggunaan simple present tense. Adakah? Silakan tuliskan yang adjektifnya. Kalian yang action verb. Yang ini kata-kata yang untuk adverb-nya, kata kerja. Dan ini untuk simple present-nya. Kata-kata yang digunakan di dalam teks itu yang masuk dalam adjektif. Silakan dicari kira-kira kata-kata apa yang masuk dalam adjektif. Untuk kelompoknya Dina, kemudian action verb untuk kelompoknya Andika, untuk kelompoknya Aisyah. Silakan dicari situ yang mana yang action verb atau kata kerja spesifik. Kemudian adverb untuk kelompoknya Gio atau kata keterangan di situ Gio. Kemudian ada penggunaan simple present tense Afni, kelompok dari Afni. Sudah? Boleh ditempel nanti kalau sudah selesai. Ya, kita mulai dari adjektif. Dia tidak banyak, yang penting ada berapa kata. Adjektif, siapa? Andina. Maju, tempel di situ supaya ibu lihat sebentar, baru. Ya. Adjektif dan sudah ibu bagikan tadi. Aplaus untuk kelompoknya Toha. Kemudian kelompoknya Andika tentang action verb.
means side? Side atau penerangan. Penerangan yang ada di dalam ruangan. Apakah itu di kelas, di perpustakaan atau di mana saja. Di situ ada kata light, dark. Bisa lihat di teks itu. Kata-kata apa yang masuk di dalam teks yang bisa kalian lihat? Ada kata light, dark, colorful, shiny, flowing, deserted, peaceful. Kemudian ada sekarang ada kata smell, smell, bau, atau yang kita cium lewat that we use using our nose. Ya. Ada kata fresh di situ dan lain sebagainya. Silakan dilihat. Kemudian kalau touch, apa itu touch? Hah? Sentuhan. Don't touch me. Aduh, Aisyah sudah bilang, don't touch me. Apa artinya? Ada tahu? Sentuh saya. Jangan sentuh aku, katanya. Kalau menyentuh itu kan ada yang soft, ada yang hard, ada yang smooth, dan lain sebagainya. Kemudian ada tasty. Itu sensory details namanya, ya. Ada tasty, ada rasa. Rasa. Ada tasty, sweet, spicy. Itu kalau sudah di kantin, kalau makan ada yang suka pedis, ada yang ya. Oke. Sekarang kita masuk dalam refleksi. How do you feel after writing and receiving feedback? Ada yang bisa kasih jawabannya? Karena tadi kita sudah perbaiki semuanya, Pak. Agni punya ada, Ibu sudah kasih. Ini kalimat yang dikasih Agni tadi. Ibu sudah kasih, dia punya rumus. Berarti sudah ada refleksinya. Sekarang dari Agni dulu. Ibu refleksi tadi. Menurut, how do you feel after writing and receiving feedback? Bagaimana perasaannya Agni? Senang, terima, atau bagaimana nih? Senang, terima. Kalau yang lainnya, siapa tadi yang? Oh ini kelompoknya siapa? Ini yang hanya menuliskan claim dan make. Aisyah. Berarti padahal di situ banyak ya, kan? Banyak kata-kata, ada description, ada dan lain sebagainya. Kemudian ini juga termasuk yang menggunakan action verb ini. Action verb ya. Ada regularly, carefully, healthily, dan lain sebagainya. Sekarang dari pertanyaan pertama, Agni sudah bilang, how do you feel after writing and receiving feedback? Semua bisa terima? What was the challenging part of describing your school in English? Coba. What was the most challenging part of describing your school?
you have learned for today? Dari semua yang sudah kalian pelajari hari ini, Ibu mau minta satu orang kasih refleksinya. Coba. Boleh satu orang kasih refleksinya? Yang sudah kalian tulis, ada refleksi yang sudah kalian tulis? Come on. Siapa satu orang yang bisa kasih refleksinya? Mulai dari fungsi sosial yang sudah kalian pelajari, kalian dapatkan. Nina, bisa kasih refleksi untuk hari ini? Dari semua pelajaran yang sudah. Atau kasih kesimpulan. Afni, kasih kesimpulan. Come on. Berdiri, silakan boleh. Dari apa yang sudah kita pelajari. Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana mendeskripsikan sekolah kita yang bersih dan sehat. Yang perlu kita semua ingat, sekolah kita bersih membuat kita nyaman, dan sekolah yang sehat menjaga kita tetap aman, serta keduanya membuat kita bangga. Jadi teman-teman, mari kita jaga lingkungan sekolah kita agar tetap bersih dan sehat. Oke. Closing statement. Hampir mirip dengan Ibu punya closing statement yang Afni sudah ucapkan tadi. Today we learn how to describe our clean and healthy school. Remember? Ingat? A clean school make us comfortable. A healthy school keep us safe. Hampir sama tadi saya ingatkan. And both make us proud. Let's keep our school clean and healthy. Jadi kita jaga bersama-sama kebersihan lingkungan sekolah kita. Oke, untuk selanjutnya nanti Ibu akan minta kalian untuk menuliskan beberapa jawaban kalian yang akan Ibu kumpulkan sebentar setelah selesai pembelajaran ini. Ya? Itu tes soal-soal itu untuk kalian jawab sebentar baru Ibu kumpulkan ya. Oke. Well students, because the time is up for today, someone can guide us again to pray. Satu orang bisa pimpin kita lagi dalam doa untuk menutup pertemuan kita hari ini. Ya, come on. Before we go home, let's pray the prayer again.